Oke, selamat sore ya. Ini LED low beam untuk Innova untuk Toyota Fortuner VNT ya. Jadi low beam lampu dekat untuk VNT turbo ya. Tipenya adalah H11. Dia menggunakan proyektor. Saya ngomong dulu di awal, proyektor itu ya outputnya memang tipis. Ya, tipis, tapi keuntungan pakai proyektor adalah sinarnya lebar, cut off-nya rapi. Tapi kalau mau berbicara tebel ya pakai proyektor nggak bisa tebel. Karena kenapa? Karena dia lebar, spread gitu ya. Karakternya memang seperti itu ya. Jadi pakai proyektor cut off bagus, merata dan lebar, makanya outputnya tipis ya. Jadi bohlam ini menggantikan bohlam halogen standarnya adalah 55 watt halogennya, sedangkan ini diganti dengan LED 30 watt. Halogen itu 1000 lux, ini bisa 3100 lux, berarti terang 3 kali dari bohlam halogen standar ya. Watt dan luxnya syarat bohlam bagus harus gede, kedua harus stabil, bohlam ini stabil, ketiga bisa adjustable, bisa diputar ya, maju mundur, keempat serviceable, bohlam ini bisa diservis chipnya kalau mati, kelima bayangan gelap kecil ya. Kenapa kita harus bayangan gelapnya kecil? Karena bohlam ini harus menyinari 360 derajat ya, sedangkan yang kesini kan nggak ada cahayanya jadi gelap, kesini juga nggak ada cahayanya jadi gelap, seperti itu. Keenam, tidak storing, saya jamin tidak storing, tidak mengganggu radio, tidak mengganggu komponen elektronik di mobil Anda. Ketujuh, soal pendinginan dia sudah double cooper, kipasnya juga sudah ball bearing ya, seperti itu. Oke, kita akan praktek langsung ya. Kenapa ini di Toyota Fortuner saya rekomendasi tipe ini? Sebenarnya masih banyak tipe-tipe bohlam lain yang masih bagus, tapi ini salah satu yang terbaik. Kenapa? Karena mobil Fortuner itu kebanyakan kan diesel. Diesel itu goyangan lebih gede, goncangan lebih gede getaran ya. Kabel ini sudah dirajut oleh nilon, jadi tahan tarik, driverless. Keuntungannya adalah itu ya, driverless, jadi nggak pakai kotak-kotak balas ya. Jadi tidak ada, Anda harus ikat kotak balas, tidak ada momen, jadi tidak ada resiko resiko di sini putus ya, segala macam ya. Jadi pemasangan juga simple, mudah pemasangan, tinggal colok soket saja ya, tinggal colok begini, kalau nggak nyala Anda tinggal balik ya. Syarat ke 5 adalah soal bayangan gelap. Kenapa bayangan gelap harus kecil? Karena ya ini dipasang di tipe sorotan samping ya, di tipe sorotan samping, sedangkan reflektor bagian setengah yang atas ini saya arsir, itu adalah bagian paling penting untuk memantulkan cahaya ke jalan. Makin terima bayangan gelap di atas ini makin rugi, intinya seperti itu. Makanya LED ini full adjustable, bisa di-adjust, bisa diputar. Dan jangan lupa nanti masang ini harus vertikal ya. Vertikal ini kabel mau dibawa boleh, kabel di atas juga boleh ya, dorong maju, intinya seperti itu. Jadi saya sudah banyak mengulang-ulang untuk Toyota VNT Turbo. Ini sama kasusnya dengan mobil-mobil Toyota Avanza Veloz, Toyota Agya atau Alia yang TRD ya, yang proyektor, Camry, Yaris 2019, Sienta, kalau di Honda BRV, CRV, HRV yang baru ya, yang menggunakan proyektor halogen H11. Ini reviewnya sama seperti ini. Jadi Anda harus masang vertikal, tegak lurus, dorong maju ya, seperti itu. Level wattnya dia memang di 30 watt tapi stabil ya. Adjustable ini penting karena bisa di-adjust kiri kanan, maju dan mundur, itu sangat penting bro ya. Bayangan gelap harus kecil, tidak storing itu penting ya, karena nanti Anda bisa mengganggu radio mobil Anda segala macam. Anda kalau bohlam itu storing bisa mengganggu, nanti kok pas lampu nyala digas mobilnya lemot segala macam ya, seperti itu. Namanya itu storing, mengganggu komponen kerja elektronik mobil Anda ya. Kita kasih lihat hasilnya di tembok ya. Memang kalau karakter proyektor ya begini, outputnya lebar ya. Banyak orang bilang outputnya tipis ya,
Ya, memang itu karakternya proyektor, kita nggak bisa ngomong apa-apa, cuma kan dia menang lebar. Tapi ya kenapa bolam ini perlu ada kata-kata adjustable itu sebagai syarat bolam bagus. Nah, Anda bisa tarik mundur nih bolam. Anda lihat ya, kalau ditarik mundur, nah ininya agak lebih bagus kan, ya dibandingkan dorong maju. Ini saya dorong maju nih. Nah, sedikit memang bermainnya, tapi kalau prakteknya di jalan akan lebih kelihatan. Makin Anda tarik mundur, sinar itu makin dekat ke bumper mobil Anda. Makin Anda dorong maju, makin jauh. Ya, seperti itu. Jadi bisa main far atau near. Nah, bagaimana Anda sukanya ya Anda eksperimen sendiri, karena tiap-tiap orang berbeda. Yang penting adalah bohlam ini adjustable. Tapi kalau buat Anda yang nggak mau pusing-pusing ya dorong maju vertikal itu aja. Devalute basic tuh. Ini juga bisa diputar ya. Seperti ini. Ya, yang pasti adalah harus vertikal, tidak bisa horizontal ya. Seperti itu. Karakter pakai proyektor memang tipis outputnya tapi lebar. Makanya untuk mobil-mobil yang belum memakai proyektor saya tidak rekomendasi pakai proyektor sebenarnya. Proyektor tidak buat menambah terang, tapi proyektor membuat outputnya menjadi cakep. Cakep ini dalam arti lebar, sorotannya lebar. Sudah lebar, ada cut off-nya, ada pattern cut off-nya. Itu yang membuat istimewa dari proyektor. Tapi kalau mau terang belum tentu. Apalagi buat Anda yang memakai proyektor aftermarket buatan Cina, umurnya paling 1 tahun ya, bowlnya itu umurnya 1 tahun. Biasanya bowlnya itu kromannya habis ya. Nah, banyak pertanyaan juga, ini tembus hujan nggak? 5500 Kelvin tembus hujan bro ya, dari testimoni tembus hujan ya, seperti itu. 30 watt 3100 lux stabil. Kita butuh stabil. Banyak bolam yang watt-wattnya gede ya. Wattnya gede ini dalam arti mesti diukur menggunakan wattmeter ya, bukannya berdasarkan fakta di kardus ditulisnya segala macam, bukan ya. Jadi harus real dan stabil. Bolam ini stabil bro, saya sudah ada percobaan di video-video sebelumnya, dinyalakan, kita stress test segala macam, bagus hasilnya ya. Oke, jadi kalau Anda yakin dengan 7 syarat yang saya bilang ya Anda boleh eksekusi. Kalau Anda merasa masih ragu dengan saya ya Anda bisa beli di toko lain gitu ya. Saya juga nggak pernah memaksa, tapi kalau Anda suka ya Anda beli, kalau Anda nggak suka ya nggak usah beli, gitu aja ya. Kenapa saya ulang-ulang terus? Karena udah saya ulang-ulang terus aja masih banyak yang nanya ya, apalagi kalau kita ngomong cuma sekali seperti itu, jadi tidak cukup ya. Ini untuk mobil yang menggunakan proyektor halogen H11, contohnya Toyota Fortuner, Toyota Avanza Veloz, Toyota Camry, Toyota Sienta ya. Kalau di Honda BR-V, CR-V, HR-V yang baru ya, itu semua satu keluarga, itu proyektornya sama semua, halogen H11. Kalau di Suzuki R3 ya, seperti itu. Oke, cukup reviewnya. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 089826938838. Anda bisa beli di Bukalapak Juragan Lampu, Shopee F3 Moto Lighting itu reseller saya, Tokopedia reseller Juragan Lampu, atau Juragan Lampu Jungki Wenas. Anda mau beli melalui WhatsApp bisa ya, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Oke, cukup. Terima kasih.